Introducing myself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita hormati yaitu Bapak dosen Muhammad Arfa SE SIMM yang telah memberikan tugas kepada saya. Baiklah teman-teman, kembali lagi ke video saya saat ini, yaitu tentang mengenai sebuah video tentang matkul bursa efek dan pasar modal. Baiklah, sebelum melanjutkan video saya, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Angles Fernanda, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan saya di Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Al-Aqidah. Baiklah teman-teman, di sini saya menjelaskan tentang video yang mana yang saya beri judul video ini tentang sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia. Pada kesempatan ini saya tentang menjelaskan sejarah dan struktur pasar modal di Indonesia. Langsung saja ke materi teman-teman. Yang pertama tentang latar belakang kita ketahui terlebih dahulu. Pasar modal adalah komponen utama dalam sistem keuangan global yang memainkan peran kunci dalam memfasilitasi aliran dana antara pihak yang memiliki modal yang memerlukan pendanaan. Sejak berabad-abad yang lalu, pasar modal telah menjadi tempat pertemuan antara investor dan perusahaan. Jadi memang udah pada abad dahulu pasar modal ini adalah tempat pertemuan antara investor dan para pemodal dalam sebuah perusahaan yang menciptakan peluang investasi yang vital, mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam makalah ini kita akan menjelajahi sejarah struktur pasar modal yang membentuk dasar bagi investasi perdagangan dan pengolahan risiko di dunia. Jadi di dalam makalah ini kita membahas tentang investasi, perdagangan, pengolahan risiko di seluruh dunia. Adapun langsung kita masuk ke materi pertama pembahasan pertama, yaitu sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dari masa kolonial sampai saat ini. Sejarah dan pengertian pasar modal. Awal berdirinya pasar modal di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1878. Pada saat itu, pasar modal di Indonesia mengalami pasang naik, yang mana terdapat perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Kemudian tercatat di pasar modal pada waktu Perang Dunia Kedua, yakni sekitar 1942 sampai dengan 1945, dan pada saat yang bersamaan penjajah Jepang meninggalkan Indonesia, pasar modal mengalami kemunduran. Nah, jadi awal berdirinya itu pasar modal itu pada saat penjajahan di Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, maksudnya penjajahan Belanda pada tahun 1878. Dan pada saat itu juga, pada sekitar tahun 1942 sampai 1945, dengan secara bersamaan pada saat itu penjajahan Jepang meninggalkan Indonesia, pasar modal mengalami kemunduran. Jadi pada saat Jepang meninggalkan Indonesia itu, setelah selesai menjajah Indonesia itu, pasar modal Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini lantaran terjadi situasi yang cukup sulit dari aspek sosial, politik, dan ekonomi, sehingga terdapat beberapa negara mengalami resesi ekonomi. Jadi pada saat itu, kenapa dia terjadi kemunduran? Karena terjadinya situasi yang cukup sulit dari aspek sosial, politik, dan ekonomi. Karena pada saat itu juga kan masih dalam kondisi Indonesia masih selesai dijajah oleh negara-negara Jepang dan Belanda. Pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi sekitar tahun 1960-an,
Pasar modal juga tidak bisa menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Pasar modal Indonesia baru kembali mengalami pasang naik saat pembangunan ekonomi di masa Orde Baru yang mulai menunjukkan hasil pertumbuhannya pada akhir tahun 1980-an hingga pada tahun 1990-an. Jadi pasar pasar modal Indonesia itu baru naik itu sekitar tahun 1960-an pada masa Orde Baru. Hal hal ini cukup memukul perekonomian Indonesia ke dalam jurang krisis yang tajam sehingga mengakibatkan terjadi gejolak sosial dan politik negara Indonesia. Menurut catatan sejarah pasar modal Indonesia ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut. Saya sebutkan satu persatu mungkin, tapi secara singkat. Yang pertama yaitu periode permulaan pada tahun 1878 sampai 1912. Yaitu dan selanjutnya yaitu periode pembentukan bursa pada tahun 1912 sampai 1925. Ada juga periode awal kemerdekaan, periode kebangkitan, periode pengaktifan kembali, periode deregulasi, periode kepastian hukum, periode menyongsong independensi Bapeptan. Periode membentuk otoritas jasa keuangan OJK. Jadi dalam periode tersebut membentuk jasa keuangan yang disingkat dengan OJK. Proses perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dijelaskan secara detail dari beberapa periode. Jadi dalam yang periode-periode yang saya sebutkan tadi bisa kita jelaskan secara detail lagi. Saya ambil salah satu contohnya. Dalam periode ini adalah periode permulaan pada tahun 1878 sampai 1912. Pada periode ini kegiatan transaksi saham dan obligasi ini terjadi pada abad ke-19. Menurut kutipan yang ada pada buku efek teknis yang dikeluarkan Training for dan Efeten Handel pada tahun 1939. Transaksi efek ini telah terjadi pada tahun 1880. Mungkin ada juga penjelasan tentang periode pembentukan bursa. Periode pada pembentukan bursa ini pada 1912 sampai 1935. Pada periode ini transaksi bursa efek ini semakin masif dan berkembang. Jadi pada saat efek bursa ini bursa efek ini semakin masif dan berkembang. Yang selanjutnya ada periode awal kemerdekaan. Pada periode ini pasar modal Indonesia mengalami kemajuan yang sangat cukup besar. Jadi pada awal kemerdekaan itu pasar modal Indonesia ini mengalami kemajuan yang lumayan sangat besar. Adapun yang periode selanjutnya itu periode kebangkitan. Periode ini pasar modal Indonesia yakni Bursa Efek Jakarta kembali dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Suemitro Djohadikusumo pada 3 Juni 1952. Jadi namanya saja periode ini adalah periode kebangkitan. Jadi di mana pasar Indonesia ini mengalami kebangkitan dan langsung diresmikan oleh Menteri Keuangan. Pada saat itu masih dipimpin oleh Menteri Suemitro Djohadikusumo pada tanggal 3 Juli 1952. Ada juga periode pengaktifan kembali. Setelah sekian lama pasar modal tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977 karena orientasi politik pemerintah Orde Lama yang menolak modal asing dalam kebijakan nasional. Setelah pemerintah berganti kepada pemerintah Orde Baru, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia tidak lagi konfrontatif dengan dunia barat. Jadi pada saat periode pengaktifan kembali setelah sekian lama pasar modal Indonesia tidak menjalankan aktivitasnya sampai tahun 1977 karena orientasi, maka dibuka dengan pemerintahan Orde Baru. Ada juga tentang periode deregulasi. Beberapa hambatan dan kendala dalam perkembangan pasar modal telah disadari pemerintah. Pemerintah melakukan perombakan peraturan yang secara de facto dan de jure menghambat minat perusahaan untuk masuk pasar modal dan investor untuk melakukan investasi pada pasar modal Indonesia. Ada juga selanjutnya periode tentang kepastian hukum. Dampak
positif dari kebijakan regulasi telah menyebarkan kepercayaan investor dan perusahaan terhadap pasar modal Indonesia. Puncak perayaan ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang baru efektif sejak 1 Januari 1996. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai undang-undang yang cukup komprehensif karena mengacu pada aturan-aturan yang berlaku secara internasional. Ada juga periode menyongsong independensi Bapeten. Bapeten mempunyai tugas untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta untuk melindungi kepentingan permodalan dan masyarakat. Jadi tugas Bapeten ini adalah mempunyai tugas menciptakan pasar modal yang teratur, yang wajar, yang kondusif, yang lebih disiplin lagi. Selanjutnya periode tentang pembentukan otoritas jasa keuangan. Pada periode ini dimulai dengan pembentukan otoritas yang khusus mengawasi pasar modal dengan pembentukan otoritas jasa keuangan atau disingkat dengan OJK. Seperti yang tersebut dalam poin C di atas buku nomor 23 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan fungsi pengawasan perbankan dan keuangan lainnya akan dialihkan ke Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan atau disingkat dengan LPJK, independen atau sering disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat oleh OJK. Jadi karena untuk mengawasi keuangan para investor dan pemodal itu diciptakannya lah LPJK, Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan atau disingkat dengan LPJK. Jadi diciptakan dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan dan disingkatkan lagi dengan nama OJK. Memasuki materi selanjutnya yaitu peranan teknologi dalam perkembangan pasar modal di Indonesia. Peranan sistem informasi dengan perdagangan online terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Jadi udah banyak kita ketahui ada beberapa tentang pasar modal Indonesia ini menggunakan secara online. Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang berkaitan dengan penawaran dan peminatan akan kebutuhan pendanaan jangka panjang. Pasar modal dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan rangka meningkatkan penerataan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sejauh ini pasar modal di Indonesia masih berkisar 0,5% dari total penduduk dan masih terlalu kecil dibandingkan pasar modal di negara maju lainnya. Jadi, di negara kita ini pasar modalnya masih dibilang kecil dibandingkan negara-negara yang maju lainnya. Pengaruh perkembangan teknologi di era digital terhadap investasi dan pasar modal. Pertumbuhan teknologi. Jadi teknologi ini ada juga menguntungkan, ada juga bisa mempengaruhi. Pertumbuhan teknologi di masa digital ini sangatlah berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Dikarenakan ketersediaan sarana serta prasarana memudahkan masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Dan pengaruh lainnya dari perkembangan teknologi ini adalah masyarakat sangat mudah dalam mendapatkan informasi tentang pengetahuan investasi di pasar modal. Materi selanjutnya tentang struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Ini khusus yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1985, struktur pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi struktur pasar modal Indonesia ini sudah tercantum di dalam undang-undang. Yang pertama yaitu ada Menteri Keuangan. Setelah Menteri Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK, bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Yang selanjutnya, struktur selanjutnya adalah Bursa Efek Indonesia, merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK dahulu Bapepam LK selaku pihak berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukungan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Struktur selanjutnya setelah Bursa Efek itu lembaga clearing dan penjaminan bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta menjamin penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien.
Selanjutnya, lembaga penyimpanan dan penyelesaian bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. Selanjutnya ada perusahaan efek. Perusahaan efek pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. Selanjutnya adalah lembaga penunjang pasar modal terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat. Terus ada profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaritas. Yang terakhir adalah pemodal. Jadi tentunya dalam strukturnya ini harus ada pemodal atau investor, adalah perorangan atau lembaga baik domestik ataupun non domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang terakhir ini udah jelas, kita pasti memerlukan yaitu pemodal atau investasi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya tentang pasar modal. Sedikit sekali saya jelaskan tentang pasar modal, mungkin banyak kesalahannya. Apabila saya banyak kesalahannya, saya memohon maaf karena saya masih belajar. Dan ketika kalian ingin mengkritik, memberikan saran, saya silakan diklik kolom komentar dan tinggalkan saran tersebut, karena ini saya masih belajar dalam proses pembelajaran. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.